Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Dimintan Rahman Dan saya Aditya Febriansyah Abdullah yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan tentunya hari ini kita memiliki episode yang tidak kalah menarik dan tentu saja bisa menginspirasi kita semua, terutama untuk kaula muda. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang inspirasi yang dilalui melalui Putra-Putri Manajemen tahun 2023. Di samping saya sudah ada dua narasumber yang nantinya akan berbincang-bincang dengan kami membahas topik kali ini. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari kedua narasumber kita. Yang pertama dari Putri Manajemen, nama Regita Duda, tempat tanggal lahir Paguyaman 7 Desember 2001, riwayat pendidikan SDN 03 Paguyaman, MTS Negeri 2 Bualemo, SMA Negeri 1 Paguyaman, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Negeri Gorontalo. Riwayat organisasi, Sekretaris Bidang Minat dan Bakat HMJ Manajemen Universitas Negeri Gorontalo, Ketua Bidang Minat dan Bakat HMJ Manajemen Universitas Negeri Gorontalo, dan Putri Manajemen tahun 2023. Prestasi terpilih menjadi Putri Manajemen tahun 2023 dan pernah mengikuti kegiatan APLTK, Asosiasi Pendidikan Ekonomi, Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan sebagai Liaison Officer. Yang kedua dari Putra Manajemen, nama Rendi Puno. Tempat tanggal lahir Tolinggula 3 Mei 2004, riwayat pendidikan SDN 6 Tolinggula Pantai, SMP Negeri 5 Tolinggula, SMA Negeri 4 Gorontalo Utara, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Negeri Gorontalo. Riwayat organisasi menjadi anggota bidang alumni dan karir HMJ Manajemen Universitas Negeri Gorontalo, anggota paduan suara Sanggar Seni Oikos Nomos Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, dan Putra Manajemen tahun 2023. Prestasi terpilih menjadi Putra Manajemen tahun 2023. Nah, itulah tadi kita telah mendengarkan CV dan beberapa prestasi dari kedua narasumber kita. Nah, pada sesi selanjutnya saya akan memberikan 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh penanya dalam Instagram kami, yaitu Putra Putri Manajemen 2023. Nah, pertanyaan ini sudah kami sortir dari beberapa pertanyaan. Kami telah memilih 5 pertanyaan yang cukup menarik dan bagus untuk kita diskusikan pada podcast kali ini. Nah, pertanyaan yang pertama kali ini, pertanyaannya cukup berbobot dan mungkin teman-teman juga pasti mempertanyakan hal ini, yaitu apakah menjadi putra-putri manajemen harus mahasiswa yang berprestasi ini? Untuk kali ini kita akan mendengarkan langsung dari kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu dari putra dan putri manajemen, yaitu selanjutnya yang akan dijelaskan mungkin dari putri manajemen tahun 2023. Oke, baik, terima kasih untuk moderator kita yang sudah memandu acara podcast kita pada sore hari ini. Pertanyaan yang sangat bagus untuk kita bahas. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Regita. Saya sebagai Putri Manajemen tahun 2023. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan ketika ingin bergabung menjadi Ikatan Putra-Putri Manajemen, apakah harus mempunyai prestasi begitu ya? Iya. Ya, kalau dari saya pribadi, ketika kita ingin mengikuti sebuah ajang, kita tidak perlu harus ada yang namanya prestasi. Karena yang pertama yang harus kita siapkan adalah mental. Kita harus mempunyai kesiapan yang mental yang tinggi dulu. Kita harus mempunyai kepercayaan yang diri yang tinggi, dan kita harus menimbulkan rasa yang antusias begitu, supaya ketika kita sudah terjun langsung di dalam dunia itu, kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah kita pilih ini secara enjoy begitu. Mungkin ada yang ditambahkan langsung dari putra kita. Baik, terima kasih. Tambahan jawaban dari pertanyaan yang sudah dijelaskan dan sudah dijelaskan juga tadi oleh Putri Manajemen terkait apakah mahasiswa yang ingin mendaftar PPM
ingin menjadi bagian dari putra putri manajemen itu sendiri harus memiliki prestasi terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Karena begini teman-teman, ketika kita mau mendaftar putra putri manajemen, kita tidak perlu memiliki prestasi dulu. Karena justru kita masuk putra putri manajemen, kita akan mencari prestasi tersebut dan kita akan mengembangkan serta menggali potensi apa yang kita miliki di dalam diri kita, sehingga potensi tersebutlah yang akan kita jadikan sebagai prestasi. Seperti itu. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari narasumber kita. Mungkin ada sedikit tambahan dari Putri. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh putra kita, untuk teman-teman yang di luar sana yang tidak mempunyai prestasi apa-apa, jangan berkecil hati, karena ketika kita sudah punya niat untuk bergabung menjadi ikatan putra putri manajemen, di sini kita tidak menuntut kalian harus punya prestasi terlebih dahulu. Yang penting kalian percaya diri. Setelah itu mempunyai tekad yang tinggi, ingin mencoba sesuatu hal yang baru yang mungkin teman-teman belum sempat coba di luar sana. Di dalam ikatan putra putri manajemen, di sini kita akan berproses dan kita akan menggali lebih dalam lagi potensi yang ada di dalam diri kita yang mungkin belum kita salurkan, begitu. Benar sekali Kak Gita. Kalau berbicara soal prestasi nih, sebelum masuk PPM saya belum punya prestasi sebelumnya. Namun ketika saya merasa diri saya harus mencoba sesuatu hal yang baru, mencari tantangan yang baru, maka saya memberanikan diri saya untuk masuk PPM. Dan alhamdulillah hasilnya bisa teman-teman lihat sampai sekarang ini, bisa prestasi yang cukup membanggakan, terpilih menjadi putra manajemen tahun 2023. Wah, terima kasih dari narasumber. Nah, itulah jawaban yang cukup singkat dan mampu memberikan motivasi buat teman-teman sekalian. Nih, ada lagi beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas. Nah, pertanyaan kali ini sangat-sangat bagus untuk kita dengarkan penjelasannya dari kedua narasumber kita, yaitu mengenai apakah bergabung dalam putra putri manajemen ini harus jago dalam bidang public speaking. Nah, karena kita ketahui bidang public speaking semua orang pasti ingin menjadi seorang yang mampu mempresentasikan public speakingnya di depan umum. Nah, ini kita dengarkan penjelasan singkat dari kedua narasumber. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kalau berbicara soal public speaking, tentunya kita berbicara soal skill komunikasi yang kita miliki. Nah, skill komunikasi ini sangat menentukan bagaimana cara kita berinteraksi serta berkomunikasi dengan seseorang. Skill komunikasi atau public speaking ini tidak hanya berkaitan dengan keteraturan kita dalam berbicara, menyampaikan pesan kepada seseorang atau individu tertentu. Namun, skill komunikasi ini adalah skill bagaimana kita mempengaruhi seseorang serta bagaimana kita menyampaikan pesan yang benar-benar ingin kita sampaikan sehingga pesan tersebut bisa dimengerti dan dipahami oleh orang, sekalipun orang tersebut bukanlah orang yang jago public speaking. Jadi untuk saya pribadi, public speaking memanglah sangatlah penting dan merupakan salah satu skill yang perlu kita asah sejak dini. Mungkin ada tambahan lain dari Kak Gita. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh putra kita. Untuk mengikuti kegiatan PPM ataupun kegiatan lain, public speaking adalah hal yang penting untuk kita pelajari. Yang mana public speaking ini dapat mempengaruhi bagaimana kita tampil di halayak umum ataupun mengajak audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Ketika teman-teman ingin bergabung menjadi bagian dari Ikatan Putra Putri Manajemen ini, public speaking merupakan hal yang penting karena di sini di Ikatan Putra Putri ini teman-teman akan diasah atau dilatih bagaimana berbicara di depan umum, mengajak audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi, untuk teman-teman yang mulai dari sekarang yang, aku punya niat mau bergabung di Ikatan Putra Putri Manajemen, ayo, asah dulu sebelum kalian mendaftar, karena public speaking ini dapat menentukan karir kalian ke depannya mau menjadi bagaimana. Iya, wah, baik sekali teman-teman. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai public speaking.
Dan kita ketahui juga public speaking bukan berbicara di depan umum, melainkan seperti ini, tatap muka seperti ini juga bagian dari public speaking. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai kriteria seorang putra dan putri manajemen. Nih, ada teman-teman kami yang memberikan pertanyaan tentang apakah mengikuti putra dan putri manajemen memiliki kriteria tinggi badan tersendiri. Apakah dari tinggi badan 140 ke bawah bisa mengikuti putra putri manajemen? Nah, pada kesempatan kali ini kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Baiklah. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau berbicara soal kriteria atau syarat-syarat tertentu untuk bisa join menjadi bagian dari putra putri manajemen itu sendiri, tentunya putra putri manajemen itu sendiri memiliki kriteria, termasuk tinggi badan yang sudah teman-teman pertanyakan tadi. Namun, menjawab pertanyaan terkait kriteria serta syarat dan ketentuan termaksud tinggi badan yang sudah teman-teman pertanyakan tadi, ini memang berkaitan dengan kriteria ketika kita mau masuk ajang pigeon. Nah, kebetulan putra putri manajemen ini juga termasuk dalam ajang pigeon. Tentunya kriteria tinggi badan juga berpengaruh. Namun, kriteria yang paling utama yang akan kita lihat bukanlah tinggi badan, tetapi niat. Karena dalam putra putri manajemen itu kita sangat memegang 3 simbol utama yang paling penting, yaitu beauty, behavior, and brave. Nah, ketika teman-teman memiliki 3 unsur penting ini, maka teman-teman walaupun memiliki kriteria tinggi badan di bawah rata-rata atau di bawah rata-rata kriteria pigeon-pigeon pada umumnya, teman-teman bisa join dalam putra putri manajemen. Contohnya saya sendiri memiliki kriteria tinggi badan yang mungkin bisa dikatakan kurang ideal, karena tinggi badan saya itu hanya 160 cm. Padahal mungkin kita lihat pada pigeon-pigeon di luar sana itu rata-rata mereka menerapkan kriteria tinggi badan mereka itu sampai 170 cm ke atas, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata tersebut, teman-teman tidak perlu takut untuk join, tidak perlu minder untuk join menjadi bagian dari putra putri manajemen itu sendiri. Karena kita akan belajar sama-sama dan banyak yang kita akan dapatkan di putra putri manajemen ini selain memperhatikan kriteria tinggi badan tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Gita, putri manajemen. Oke, seperti yang dikatakan oleh putra kita cukup mewakili. Tapi untuk teman-teman yang di luar sana yang memiliki tinggi badan di bawah 140 cm, jangan berkecil hati. Seperti yang dikatakan oleh putra kita, yang penting kita mempunyai niat dulu. Tinggi itu urusan belakangan. Yang penting kita punya niat dan kita ingin berproses begitu. Dan untuk kriteria tinggi ini kayaknya agak sensitif. Benar yang dikatakan oleh putra, di dunia pigeon itu kalau menjadi seorang putri, untuk seorang perempuan tinggi itu minimal 160 ke atas, dan untuk putra minimal 170 ke atas juga. Tetapi jika teman-teman yang ingin memulai dari awal dulu, tidak apa-apa, untuk tinggi 140 masih bisa. Tetapi untuk kita ke depannya mungkin dari Ikatan Putra Putri Manajemen tahun 2023 lebih memfokuskan ke para teman-teman yang mempunyai tinggi di atas 150 sudah bisa begitu. Ya, baiklah, itulah penjelasan dari narasumber kita mengenai kriteria teman-teman untuk join di Putra Putri Manajemen. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki tinggi badan yang ideal bisa masuk loh ke dalam ikatan ini, karena kita mengutamakan dari attitude teman-teman. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini juga cukup menarik. Nah, apa sih reward yang didapatkan setelah menjadi putra dan putri manajemen, dan motivasi apa yang kalian dapat untuk menjadi putra putri manajemen tahun 2023? Oke, baik teman-teman, berbicara soal reward, saya mengklasifikasikan reward itu ada 2. Jadi reward yang dari luar serta reward yang dari diri kita sendiri. Nah, dari diri saya sendiri, reward yang saya peroleh, saya merasa diri saya satu langkah lebih maju daripada versi diri saya yang sebelumnya.
Misalnya ketika yang awalnya saya masih malu-malu dalam berbicara, public speaking di depan orang banyak, sekarang saya lebih berani dan saya lebih percaya diri untuk menyampaikan pesan, menyampaikan apa yang saya ingin utarakan ke depan banyak orang. Dan kebanyakan hal-hal tersebut memotivasi diri saya untuk menyampaikan hal-hal positif kepada orang banyak serta menyebarkan manfaat-manfaat yang lebih banyak kepada teman-teman di sekitar saya. Kalau untuk reward dari luar itu sendiri, saya cukup lucu ya, karena ketika saya sudah terpilih menjadi putra-putri manajemen, teman-teman mungkin sering lebih kepujian, lebih mereka percaya, mereka lebih wah, kamu terpilih menjadi putra-putri manajemen, selamat, congratulations. Dan itu merupakan bagian dari reward dari orang-orang yang memang support saya dari awal ketika saya mendaftar hingga sampai malam puncak final saya terpilih menjadi putra manajemen itu sendiri. Hal yang paling memotivasi saya ketika ingin ikut ajang putra putri manajemen itu sendiri adalah niat dalam diri ingin improvement diri kita sendiri, mengembangkan potensi yang kita miliki dalam diri kita sendiri, serta ingin memberikan bukti kepada orang-orang di luar sana bahwa orang yang tadinya kalian anggap tidak mampu atau biasa-biasa saja ternyata bisa menyumbangkan prestasi yang cukup, bisa membanggakan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Ini bukanlah suatu kesombongan atau suatu ingin membesar-besarkan diri, namun ini merupakan suatu sekedar motivasi untuk teman-teman agar bisa lebih percaya diri lagi. Dan saya harap banyak teman-teman di luar sana yang akan mengikuti pigeon-pigeon seperti putra-putri manajemen, dan kami tunggu teman-teman dalam PPM 2024. Oke, selanjutnya kita dengarkan dari Putri sendiri penjelasan mengenai reward apa yang telah dia dapatkan setelah terpilih menjadi Putri Manajemen 2023. Baik, terima kasih. Mungkin agak sedikit sama dengan apa yang dikatakan oleh putra kita. Reward yang saya dapatkan ketika saya terpilih menjadi seorang putri manajemen, seperti yang dikatakan tadi, itu ada yang dari luar dan ada pun dari diri kita sendiri. Kalau misalkan yang dari luar itu, yang dulunya saya tidak pernah mengikuti yang namanya fashion show di dunia pigeon-pigeon. Alhamdulillah ketika saya terpilih, saya mendapatkan beberapa tawaran fashion show di beberapa acara yang kemarin saya pernah ikuti, tidak perlu saya sebut di acara mana. Setidaknya dari kegiatan ini dapat membuat saya bisa mengeksplor diri saya lebih jauh dari yang sebelumnya. Sebelum itu saya menjadi seorang yang introvert, bisa dibilang tidak mau mengikuti kegiatan apapun, dan setelah mengikuti kegiatan PPM ini saya cukup antusias dalam mengikuti kegiatan di berbagai manapun, contohnya di dunia fashion begitu. Dan alhamdulillah ketika kita sudah terjun di dalam dunia fashion itu ada jiwa-jiwa rasa bangga tersendiri. Wah, aku mempunyai rasa bangga tersendiri ketika ada dari desainer yang memberikan pakaiannya untuk aku kenakan di fashion show kemarin. Itu merupakan satu kebanggaan karena di situ kita ditatap oleh orang banyak gitu. Kalau misalkan dari diri sendiri hampir sama dengan yang dikatakan oleh putra kita. Ketika kita sudah jadi seorang putri, mungkin tanggapan dari teman-teman kita, orang-orang terdekat kita sudah berbeda, yang mana mereka lebih menghargai kita karena di sini kita sudah menyandang status sebagai putra maupun putri begitu. Selebihnya mungkin sama ketika kita sudah mendapatkan sesuatu pencapaian, mau sebesar apapun itu, mau sekecil apapun itu, banggalah karena itu hasil dari usaha atau jerih payah dari diri kita sendiri begitu. Nah, itulah penjelasan tentang reward apa yang telah didapatkan oleh kedua narasumber kita. Nah, mungkin reward juga dari mereka mungkin bisa keluar dari zona nyamannya mereka dan bisa berada di titik yang saat ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir juga cukup menarik, yaitu tahap-tahap apa ya dan juga seleksi apa yang telah kita lewati saat mengikuti proses
pemilihan putra putri manajemen yang akan dijelaskan langsung oleh kedua narasumber kita. Baiklah. Baik, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman harus mencari tahu jawaban itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ajang pemilihan putra-putri manajemen tahun 2024 yang akan datang. Oke, terima kasih Putra. Itu adalah jawaban untuk teman-teman. Tetapi di sini kita bukan tidak mau berbagi soal alur pendaftarannya, tapi kita mau teman-teman langsung pantau saja IG kita Di @ppmung 2023. Nah, di situ sudah tertera secara lengkap bagaimana alur pendaftarannya sampai di grand final nanti. Kami tunggu kedatangan teman-teman di pemilihan putra-putri manajemen tahun 2024. Ya, baiklah teman-teman, itulah beberapa pertanyaan yang sudah kami sortir. Mungkin yang ada dipertanyakan lagi bisa langsung pantau di postingan kita, atau bisa komen, atau bisa langsung DM ke Instagram Putra Putri Manajemen 2023. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dewi Intan. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Setelah berbincang-bincang tadi, saya merangkum inspirasi yang dapat diambil dari perjalanan menjadi putra-putri manajemen. Mengikuti jejak putra-putri manajemen bukan sekedar tanggung jawab, tetapi juga peluang untuk berkembang dan memberikan dampak yang positif. Dari keterampilan kepemimpinan hingga kemampuan beradaptasi, dan setiap langkah adalah kesempatan untuk tumbuh. Penting untuk diingat bahwa menjadi putra-putri manajemen tidak hanya tentang gelar atau jabatan, tetapi lebih pada dedikasi untuk memahami dinamika organisasi, memimpin dengan integritas, dan memberikan kontribusi yang berarti. Untuk bincang kali ini, semoga bisa menginspirasi kita, terutama untuk kaula muda. Saya Dewi Intan Rahman Dan saya Aditya Febriansyah Abdullah yang memandu kegiatan kali ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.